Bagaimana jika selama ini kamu mengejar pengetahuan, tapi justru melewatkan pengetahuan yang paling penting tentang dirimu sendiri? Banyak orang belajar berbagai ilmu, ilmu dunia, ilmu strategi, ilmu bisnis, bahkan ilmu spiritual. Namun, ada satu jenis pengetahuan yang dalam tradisi para leluhur sering disebut sebagai ilmu sejati. Sebuah ilmu yang tidak selalu tertulis dalam buku, tidak selalu diajarkan di ruang kelas, dan seringkali hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar mencari dengan kesadaran. Ilmu ini bukan sekedar pengetahuan biasa. Ia bukan sekedar teori, bukan pula kumpulan mantra atau ritual misterius seperti yang sering dibayangkan orang. Ilmu sejati adalah pengetahuan tentang hakikat diri dan kesadaran manusia. Pengetahuan yang membuat seseorang mampu melihat hidup dengan cara yang sangat berbeda. Para leluhur sering mengatakan bahwa manusia bisa menguasai banyak hal di luar dirinya, tetapi tetap tersesat karena belum mengenal dirinya sendiri. Dan inilah paradoks yang jarang disadari. Di zaman modern ini, informasi ada di mana-mana. Dalam hitungan detik, kita bisa mengakses ribuan buku, ceramah, dan pengetahuan dari seluruh dunia. Namun anehnya, justru di tengah banjir informasi itu, ilmu sejati semakin jarang dipahami. Mengapa? Apakah karena ilmu ini sengaja disembunyikan? Atau karena sebenarnya ia selalu ada, tetapi hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar siap untuk melihatnya? Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah rahasia kuno yang sejak lama dibicarakan dalam berbagai tradisi kebijaksanaan. Tentang ilmu sejati, pengetahuan yang dipercaya mampu mengubah cara seseorang memahami kehidupan, dirinya, dan bahkan realitas yang ia jalani setiap hari. Kita akan membahas dari mana konsep ini berasal, mengapa ia sering disalahpahami, dan bagaimana sebenarnya para leluhur memandang ilmu yang satu ini. Dan yang paling menarik, kita juga akan membahas bagaimana ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai sesuatu yang mistis, tetapi sebagai kesadaran yang sangat nyata. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, jika kamu tertarik dengan pembahasan tentang rahasia pengetahuan kuno, filsafat kehidupan, dan kebijaksanaan yang jarang dibicarakan, pastikan kamu berlangganan channel ini. Tekan tombol like dan bagikan video ini kepada mereka yang juga sedang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Karena bisa jadi, video ini bukan muncul di hadapanmu secara kebetulan. Sekarang mari kita mulai perjalanan ini, menuju sebuah pertanyaan yang sangat tua, namun tetap relevan sampai hari ini. Apa sebenarnya yang dimaksud para leluhur ketika mereka berbicara tentang ilmu sejati? Sejak ribuan tahun yang lalu, hampir setiap peradaban besar di dunia sebenarnya telah berbicara tentang satu jenis pengetahuan yang dianggap lebih tinggi dari sekedar ilmu biasa. Para filsuf Yunani kuno menyebutnya sebagai gnosis, pengetahuan tentang hakikat diri. Di Timur Tengah, para sufi berbicara tentang ma'rifah, yaitu pengetahuan yang lahir dari kesadaran batin. Sementara di Nusantara, para leluhur sering menyebutnya dengan istilah yang sederhana, namun dalam maknanya, ilmu sejati. Menariknya, konsep ini hampir selalu memiliki pola yang sama. Ilmu yang paling penting bukanlah ilmu tentang dunia luar, melainkan ilmu tentang diri sendiri. Dalam banyak naskah lama Nusantara, terutama dalam ajaran kebijaksanaan Jawa kuno, sering muncul ungkapan yang sangat terkenal. Sapa sing weruh marang awake dewe, bakal weruh marang asal lan tujuan uripe. Artinya kurang lebih, siapa yang benar-benar mengenal dirinya, ia akan memahami asal dan tujuan hidupnya. Namun, disinilah letak misterinya. Jika ilmu sejati begitu penting, mengapa ia jarang diajarkan secara terbuka? Mengapa pengetahuan ini sering disampaikan melalui simbol, cerita, atau perumpamaan? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, namun juga sangat dalam. Para leluhur percaya bahwa ilmu sejati tidak bisa hanya dipahami dengan pikiran logis saja,
Ia harus dialami, dirasakan, dan disadari secara perlahan. Karena itulah, dalam banyak tradisi kuno, pengetahuan ini sering disampaikan melalui kisah, tembang, atau simbol-simbol filosofis. Bukan untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar mencari yang akan memahaminya. Di masa lalu, orang yang ingin mempelajari kebijaksanaan seperti ini biasanya harus melalui proses panjang. Belajar mengendalikan diri, memahami sifat manusia, dan melatih kesadaran batin. Bukan sekedar membaca, tetapi mengalami hidup dengan kesadaran penuh. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia berubah. Peradaban berkembang, teknologi maju, dan manusia semakin fokus pada pengetahuan yang bersifat praktis dan material. Ilmu tentang teknologi, ekonomi, dan kekuasaan berkembang sangat pesat. Sementara itu, ilmu tentang mengenal diri sendiri justru perlahan dilupakan. Akibatnya, banyak orang hari ini memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang dunia luar, tetapi tetap merasa kosong di dalam dirinya. Mereka tahu banyak hal, tetapi tidak benar-benar memahami siapa dirinya. Inilah alasan mengapa konsep ilmu sejati sering muncul kembali di berbagai zaman. Setiap generasi pada akhirnya akan sampai pada pertanyaan yang sama. Apakah semua yang kita kejar di dunia ini benar-benar membawa kita pada pemahaman tentang diri kita sendiri? Dan mungkin, itulah alasan mengapa kamu menemukan video ini hari ini. Ngomong-ngomong, saya juga penasaran. Video ini sudah sampai di kota mana saja? Coba tuliskan di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari kota atau daerah mana? Menarik sekali melihat bagaimana pengetahuan seperti ini bisa menjangkau banyak tempat dan banyak orang yang sedang mencari pemahaman lebih dalam tentang kehidupan. Karena bisa jadi, kita semua sedang berada dalam perjalanan yang sama. Namun sekarang, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Jika ilmu sejati adalah pengetahuan tentang mengenal diri sendiri, maka apa sebenarnya yang harus dipahami dari diri manusia? Dan disinilah rahasia yang lebih dalam mulai terbuka. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar lapisan pertama dari ilmu sejati yang jarang dijelaskan secara langsung. Untuk memahami ilmu sejati, kita harus mulai dari satu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sering diabaikan. Siapakah sebenarnya dirimu? Kebanyakan orang akan langsung menjawab dengan identitas luar, nama, pekerjaan, status, atau latar belakang. Namun, para leluhur melihat manusia dengan cara yang jauh lebih dalam dari itu. Mereka percaya bahwa manusia bukan hanya tubuh fisik yang terlihat oleh mata. Manusia adalah lapisan kesadaran yang kompleks, seperti sebuah rumah dengan banyak ruangan yang tersembunyi di dalamnya. Masalahnya, sebagian besar manusia hanya hidup di ruangan paling luar dari dirinya. Bayangkan sebuah danau yang sangat tenang. Ketika permukaannya bergelombang, kita hanya melihat riak air di atasnya. Namun jauh di bawah permukaan itu, ada kedalaman yang sunyi, tenang, dan sangat luas. Begitulah gambaran manusia menurut kebijaksanaan kuno. Permukaan danau itu adalah pikiran sadar, tempat di mana kita berpikir, merencanakan, dan bereaksi terhadap dunia. Disinilah kebanyakan manusia menjalani hidupnya setiap hari. Namun di bawahnya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah lapisan yang oleh banyak tradisi disebut sebagai pikiran bawah sadar atau kesadaran batin. Lapisan inilah yang sebenarnya mengendalikan banyak hal dalam hidup manusia tanpa disadari. Cara kita merespons masalah, keyakinan yang kita pegang, bahkan arah hidup yang kita pilih. Para leluhur Nusantara memahami hal ini dengan cara yang sangat unik. Mereka sering mengatakan bahwa manusia memiliki dua pusat kehidupan. Yang satu berada di kepala, tempat pikiran bekerja, dan yang satu lagi berada di dalam hati, tempat kesadaran sejati bersemayam. Ketika seseorang hanya hidup dari pikirannya, hidupnya akan penuh kebisingan. Ia mudah terpengaruh oleh emosi, ketakutan, dan keinginan yang tidak ada habisnya. Namun,
Ketika seseorang mulai menyadari pusat kesadarannya, ia perlahan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Inilah yang sering disebut sebagai awal dari ilmu sejati. Bukan menguasai dunia, tetapi menguasai diri sendiri. Banyak orang mengira bahwa kekuatan terbesar manusia adalah kekuasaan, kekayaan, atau pengetahuan. Padahal, para bijak kuno mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Mereka mengatakan bahwa kekuatan terbesar manusia adalah kesadaran atas dirinya sendiri. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah diguncang oleh keadaan. Ia tidak mudah terseret oleh emosi sesaat. Ia mampu melihat kehidupan dengan jarak yang jernih. Seperti seseorang yang berdiri di puncak bukit dan melihat seluruh lembah di bawahnya. Namun disinilah letak rahasia yang jarang dibicarakan. Mengenal diri sendiri bukanlah proses yang instan. Ia bukan sesuatu yang bisa didapat hanya dengan membaca buku atau mendengarkan ceramah. Ia adalah proses panjang yang seringkali dimulai dari kesadaran yang sangat sederhana. Kesadaran untuk mulai memperhatikan dirinya sendiri, memperhatikan pikirannya, memperhatikan reaksinya, memperhatikan keinginannya. Tanpa disadari, sebagian besar manusia hidup seperti seseorang yang sedang tertidur sambil berjalan. Mereka bereaksi terhadap hidup secara otomatis, tanpa pernah benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dan disinilah ilmu sejati mulai bekerja. Ia mengajarkan satu hal yang tampaknya sederhana, tetapi sangat kuat. Berhenti sejenak, lalu melihat diri sendiri dengan jujur. Bukan melihat orang lain, bukan menyalahkan keadaan, tetapi melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Dari sinilah kesadaran perlahan tumbuh. Namun perjalanan ini tidak berhenti di sini. Karena ketika seseorang mulai mengenal dirinya, ia akan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah paradoks besar yang telah lama dibicarakan oleh para pencari kebijaksanaan. Bahwa diri manusia ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada lapisan yang lebih dalam lagi. Ada kekuatan yang tersembunyi dalam kesadaran manusia. Dan inilah bagian yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke lapisan kedua dari ilmu sejati, di mana kita akan membahas rahasia kesadaran manusia yang jarang sekali dijelaskan secara terbuka. Ketika seseorang mulai mengenal pikirannya, memahami emosinya, dan menyadari reaksinya terhadap kehidupan, ia sebenarnya baru memasuki gerbang pertama dari ilmu sejati. Namun para leluhur mengatakan bahwa di balik gerbang itu masih ada lapisan yang jauh lebih dalam. Lapisan ini sering disebut sebagai kesadaran sejati manusia. Masalahnya, banyak orang salah memahami konsep ini. Sebagian mengira bahwa ilmu sejati berkaitan dengan kekuatan gaib, kemampuan supranatural, atau hal-hal mistis yang luar biasa. Padahal, dalam banyak ajaran kebijaksanaan kuno, justru dijelaskan sebaliknya. Ilmu sejati bukan tentang kekuatan di luar diri. Ia adalah tentang kejernihan di dalam diri. Ketika seseorang benar-benar mulai menyadari dirinya, ia akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, sebagian besar pikiran yang muncul di kepalanya bukanlah dirinya yang sejati. Pikiran datang dan pergi, emosi muncul lalu menghilang. Keinginan berubah dari waktu ke waktu. Jika semua itu terus berubah, maka muncul pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya menyadari semua perubahan itu? Inilah pertanyaan yang sejak dulu menjadi pusat dari pencarian ilmu sejati. Para leluhur percaya bahwa di dalam diri manusia ada satu titik kesadaran yang selalu tenang. Sebuah pusat batin yang tidak ikut terseret oleh kekacauan pikiran. Seperti langit yang tetap luas meskipun awan terus bergerak di atasnya. Pikiran adalah awan. Emosi adalah angin. Namun kesadaran sejati adalah langit yang tidak berubah.
Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, cara pandangnya terhadap hidup akan berubah secara perlahan. Ia tidak lagi terlalu larut dalam kemarahan, tidak terlalu tenggelam dalam ketakutan, tidak terlalu terikat pada keinginan yang terus berubah. Bukan karena ia menekan perasaannya, tetapi karena ia mulai melihat semuanya dari jarak kesadaran. Namun disinilah muncul paradoks yang menarik. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia menyadari bahwa ego manusia seringkali menjadi penghalang terbesar dalam memahami ilmu sejati. Ego selalu ingin merasa benar. Ego ingin diakui. Ego ingin menguasai. Karena itu, dalam banyak tradisi kebijaksanaan kuno, perjalanan menuju ilmu sejati sering digambarkan sebagai proses menjernihkan diri. Bukan menambah sesuatu, tetapi justru mengurangi hal-hal yang menutupi kesadaran. Mengurangi kesombongan, mengurangi keserakahan, mengurangi dorongan untuk selalu merasa paling tahu. Semakin seseorang mampu meredakan ego, semakin jelas ia melihat dirinya sendiri. Dan ketika kesadaran itu mulai stabil, terjadi perubahan yang sangat halus namun mendalam. Seseorang mulai hidup dengan lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu dikendalikan oleh reaksi otomatis. Ia mampu memilih bagaimana ia merespons kehidupan. Dalam kebijaksanaan Nusantara, keadaan ini sering digambarkan dengan satu istilah yang sangat indah. Urip kang eling lan waspada. Artinya kurang lebih, hidup dalam keadaan sadar dan penuh kewaspadaan batin. Seseorang yang hidup dengan kesadaran seperti ini tidak perlu terlihat luar biasa. Ia mungkin tetap menjalani kehidupan yang sederhana, namun cara ia melihat dunia sudah berbeda. Ia memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengejar sesuatu di luar, tetapi juga tentang menjaga kejernihan di dalam diri. Dan disinilah ilmu sejati mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bukan dalam bentuk keajaiban, tetapi dalam bentuk ketenangan, kejernihan, dan kebijaksanaan hidup. Namun muncul pertanyaan yang sangat penting. Jika semua ini terdengar begitu dalam dan filosofis, bagaimana sebenarnya cara mempraktikkan ilmu sejati dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada latihan sederhana yang bisa dilakukan? Apakah seseorang harus menjadi pertapa atau meninggalkan dunia untuk memahaminya? Jawabannya mungkin akan mengejutkan. Karena ternyata, ilmu sejati justru bisa mulai dipraktikkan dari hal-hal yang sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas beberapa cara praktis yang sejak lama digunakan oleh para pencari kebijaksanaan untuk melatih kesadaran diri. Setelah memahami konsep ilmu sejati, muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan nyata? Banyak orang mengira bahwa untuk memahami ilmu seperti ini, seseorang harus pergi ke gunung, menyepi di tempat sunyi, atau meninggalkan kehidupan dunia. Padahal, para bijak kuno justru mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Tempat terbaik untuk mempelajari ilmu sejati adalah kehidupan itu sendiri. Bukan di tempat yang jauh, tetapi di dalam keseharian kita. Ada beberapa latihan sederhana yang sejak lama diajarkan dalam berbagai tradisi kebijaksanaan untuk melatih kesadaran diri. 1. Latihan menyadari pikiran. Langkah pertama adalah sesuatu yang tampaknya sederhana. Mulai memperhatikan pikiran kita sendiri. Sebagian besar manusia hidup mengikuti aliran pikirannya tanpa pernah menyadarinya. Pikiran datang begitu saja, dan kita langsung mempercayainya. Namun, dalam latihan kesadaran, kita mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika pikiran muncul, entah itu kekhawatiran, kemarahan, atau keinginan, cobalah berhenti sejenak dan perhatikan. Bukan melawan pikiran itu, bukan menekannya, tetapi melihatnya dengan tenang, seolah-olah kita sedang mengamati awan yang lewat di langit. Lama-kelamaan, kita akan menyadari sesuatu yang menarik. Pikiran sebenarnya datang dan pergi dengan sendirinya.
dan kita bukanlah pikiran itu. Kesadaran sederhana ini adalah langkah pertama menuju ilmu sejati. 2. Latihan mengendalikan reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bereaksi secara otomatis terhadap berbagai hal. Ucapan orang lain, masalah pekerjaan, atau situasi yang tidak kita sukai. Namun, orang yang mulai memahami ilmu sejati belajar melakukan satu hal yang sangat penting: memberi jeda sebelum bereaksi. Ketika emosi muncul, jangan langsung bertindak. Berhenti sejenak, tarik napas, amati apa yang terjadi di dalam diri. Jeda kecil ini seringkali mengubah segalanya. Karena di dalam jeda itulah kesadaran mulai bekerja. Seseorang yang mampu memberi ruang antara emosi dan tindakannya akan memiliki kendali yang jauh lebih besar atas hidupnya. 3. Melatih keheningan batin. Para leluhur juga sering menekankan pentingnya keheningan batin. Bukan berarti selalu diam atau menjauh dari dunia, tetapi memberi waktu bagi diri kita untuk tenang. Beberapa menit setiap hari cukup untuk duduk sejenak tanpa gangguan. Tidak perlu ritual rumit. Cukup duduk dengan tenang, memperhatikan napas, dan membiarkan pikiran perlahan menjadi lebih tenang. Dalam keheningan seperti ini, banyak orang mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka perhatikan. Betapa sibuknya pikiran mereka selama ini. Dan ketika pikiran mulai tenang, kesadaran menjadi lebih jernih. 4. Hidup dengan kesadaran. Pada akhirnya, ilmu sejati bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan sesekali. Ia adalah cara menjalani kehidupan. Makan dengan sadar, berbicara dengan sadar, bertindak dengan sadar. Hal-hal sederhana ini mungkin terlihat kecil, tetapi justru disinilah transformasi terjadi. Karena semakin seseorang hidup dengan kesadaran, semakin ia memahami dirinya sendiri. Dan semakin ia memahami dirinya, semakin mudah baginya menjalani hidup dengan kebijaksanaan. Inilah inti dari ilmu sejati yang jarang dijelaskan secara sederhana. Bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa, tetapi tentang menjadi manusia yang benar-benar sadar akan dirinya sendiri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Karena pada akhirnya, ilmu sejati membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang sangat dalam. Jika seseorang benar-benar mengenal dirinya, apa yang sebenarnya akan ia temukan di dalam dirinya itu? Jawaban dari pertanyaan ini akan kita rangkum dalam bagian terakhir dari video ini. Jika kamu siap, kita akan masuk ke bagian conclusion, di mana semua pembahasan ini akan dirangkai menjadi satu pemahaman yang utuh. Pada akhirnya, ketika kita menelusuri kembali seluruh perjalanan pembahasan ini, kita mulai menyadari satu hal yang sangat menarik. Selama ini manusia sering mencari jawaban kemana-mana. Kita mencari pengetahuan di luar diri, mengejar berbagai hal di dunia, bahkan kadang mengira bahwa kebijaksanaan berada di tempat yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, para leluhur justru mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Ilmu sejati tidak berada jauh dari kita. Ia berada di dalam diri kita sendiri. Bukan dalam bentuk sesuatu yang rumit, bukan pula dalam bentuk kekuatan misterius yang luar biasa, tetapi dalam bentuk kesadaran. Kesadaran untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Kesadaran untuk memahami pikiran dan emosi kita. Kesadaran untuk hidup dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih sadar terhadap setiap langkah yang kita ambil. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, perlahan ia tidak lagi mudah terseret oleh kekacauan dunia. Ia tetap menjalani kehidupan seperti orang lain, bekerja, berinteraksi, menghadapi masalah. Tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda. Ada kejernihan. Dan dari kejernihan itulah kebijaksanaan muncul. Mungkin inilah alasan mengapa para bijak di masa lalu sering mengatakan bahwa perjalanan terbesar manusia bukanlah perjalanan melintasi dunia, tetapi perjalanan mengenal dirinya sendiri. Karena ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya,
Ia tidak hanya memahami siapa dirinya, ia juga mulai memahami makna hidup yang lebih dalam. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu yang sedang menonton video ini. Menurut kamu, apakah manusia di zaman sekarang semakin mengenal dirinya atau justru semakin jauh dari dirinya sendiri? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Saya sangat tertarik membaca perspektif kalian semua. Dan jika kamu merasa pembahasan seperti ini membuka cara pandang baru tentang kehidupan, jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Karena mungkin saja, ada seseorang di luar sana yang juga sedang mencari pemahaman seperti ini. Terakhir, ingat satu hal. Ilmu sejati bukan sesuatu yang selesai dipelajari dalam satu video. Ia adalah perjalanan kesadaran yang berlangsung sepanjang hidup. Dan mungkin, perjalanan itu baru saja dimulai hari ini.